Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Honga Muletindo. Siang ini kebetulan saya lagi mau ke bengkel tapi disuruh nunggu karena lagi jam makan siang. Jadi saya buat video dulu supaya lebih produktif, supaya nggak ada waktu terbuang sia-sia. Nah, kali ini saya mau sharing nih pengalaman saya nih. Pengalaman saya membacakan kitab Kuan Im. Jadi saya mau sharing ke teman-teman. Kenapa? Karena saya ingin teman-teman juga merasakan manfaat dari membacakan kitab Kuan Im. Kalau teman-teman yang non Buddhis mungkin nggak tahu Kuan Im itu siapa. Kuan Im itu mungkin kalau di film-filmnya kayak seperti Sun Gokong ya dikenal dengan nama Dewi Kuan Im. Sebenarnya beliau adalah sosok bodhisatwa, bukan dewi. Jadi bodhisatwa itu adalah sosok suci yang bertekad menyelamatkan makhluk hidup, makhluk-makhluk lainnya, baik itu manusia, makhluk halus yang menderita dan sebagainya, termasuk juga alam-alam hewan dan lainnya ya. Nah, jadi bodhisatwa adalah sosok yang memenuhi cinta kasih, yang tidak ingin melihat banyak makhluk menderita. Jadi beliau dengan pelatihan dirinya yang sudah dilakukan selama berkalpa-kalpa menolong makhluk-makhluk yang menderita. Makanya sering banget orang itu yang berdoa misalnya dengan Kuan Sein Posat ya, atau Kuan Yin Pusa atau Bodhisatwa Kuan Im, itu banyak sekali doanya yang terjawab karena cinta kasih dari Kuan Im yang membantu kita. Tapi doa itu baru bisa terjawab kalau kitanya pun memiliki karma baik yang cukup untuk mewujudkan doanya. Karena semua hal yang kita capai di dunia ini, di kehidupan ini, itu tergantung dari karma baik yang kita miliki. Ada orang yang terlahir kekurangan, ada orang yang terlahir makmur, ada orang yang terlahir sehat, ada yang terlahir sudah ada sakit, sudah ada penyakit. Itu semua merupakan bawaan dari karma di kehidupan yang lampau. Penyakit, usia pendek, dan sebagainya merupakan dampak dari karma buruk yang kita bawa di kehidupan sebelumnya. Jadi misalnya dulu kita itu berbuat jahat, menghilangkan nyawa makhluk lain gitu ya, itu mengakibatkan sakit-sakit, usia yang pendek di kehidupan ini. Jadi kalau kita mau tahu di kehidupan ini kita itu seperti apa di masa lalunya, kita berkaca saja pada kehidupan saat ini gitu. Kalau di kehidupan kita saat ini kita mengalami banyak hambatan, mungkin dulunya kita itu seringkali menghambat usaha orang lain. Makanya di kehidupan ini baru terbayar semuanya itu karena baru berbuah. Karena menanam karma itu seperti kita menanam bibit pohon, tidak bisa langsung kita tanam, langsung kita harapkan besok berbuah. Tidak seperti itu, karena pohon aja kan kalau tumbuh tuh harus ada prosesnya ya, sampai kondisinya itu kan musim ya. Musimnya sudah pas, nah itu kondisinya sudah terpenuhi untuk berbuah gitu, dan waktunya juga sudah terpenuhi, baru dia bisa menghasilkan buah. Maka dari itu saya kali ini mau sharing supaya teman-teman juga bisa mempraktekkan doa mujarab dari Kuan Sein Pusa, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan bantuan dari Kuan Sein Pusa. Dengan teman-teman menonton video ini, berarti teman-teman juga sudah ada karma baik, dimana teman-teman jadi mengetahui gitu loh, mengetahui informasi ini, mengetahui kesempatan ini. Nah, itu adalah buah dari karma baik teman-teman. Ketika orang yang tidak percaya pasti kan misalnya akan ragu, tidak percaya gitu ya, itu dia tidak berjodoh, berarti karma baiknya belum cukup untuk membawanya berjodoh dengan Kuan Sein Pusa. Doa ini saya mulai praktekkan ketika saya SD di bawah kelas 4 deh seingat saya. Nah, itu dulu saya masih suka main game gitu kan, saya masih pengen banget main karena jarang dikasih kesempatan main, sebab kan harus berprestasi dulu baru dikasih kesempatan main. Jadi dulu saya itu kan kalau misalnya dapat ranking gitu ya, baru dikasih mainan. Nah, dulu itu kan saya berharap banget bisa punya TV karena dari sepupu saya kasih Nintendo gitu, kasih mainan. Saya dapat mainan tapi nggak punya TV buat mainnya. Saya sering banget tuh baca Keng Kuan Im, tapi memang motivasinya lucu ya buat berdoa supaya bisa main. Tapi ini salah satu contoh yang saya alami langsung, jadi saya sharing ke teman-teman. Nah, saya berdoa kepada Kuan Sein Pusa minta supaya bisa dapat TV karena pengen buat main game. Sebab kan saya sudah berusaha nih belajar, dapat prestasi. Nah, pengen main juga gitu, semoga diberikan jalan. Kalau taunya almarhum papa saya itu menang TV dari undian bank dan dapat TV 14 inch, itu saya pakai main dan TV-nya awet loh. Saya pakai itu sampai 20 tahun walaupun nggak terus-terusan buat main game ya, karena kan saya umur 20-an saya udah nggak main Nintendo lagi, udah beda zaman juga, udah sibuk juga. Nah, tapi TV-nya awet gitu. Nah, itu adalah
adalah salah satu dari cerita harapan saya yang terwujud dari Keng Kuan Im. Banyak sekali sih seperti yang lain. Dulu pekerjaan saya juga pernah waktu mahasiswa kan itu kan nggak ada kerjaan, gitu kan nggak ada penghasilan. Nah sementara kan ada beberapa hal yang ingin saya punya dan saya nggak punya penghasilan, gimana saya dapatnya? Saya baca lewat kayak gitu, dapat ditawari pekerjaan untuk jaga tempat gitu, padahal kan masih mahasiswa, mumpung waktu luang banyak ya saya jalanin aja, lumayan buat jajan, seperti itu kan. Nah itu dia pengalaman saya dengan kitab Kuan Im ini. Nah kitab ini teman-teman bisa peroleh di kelenteng-kelenteng, itu banyak sekali yang berdonasi untuk mencetak kembali kitab ini, karena kitab ini begitu ajaib. Banyak orang yang ingin berbuat kebaikan dengan cara mencetak kembali supaya orang lain bisa mendapat manfaat. Ketika dia mencetak kembali kitab ini, dia juga akan memperoleh jasa atau karma baik. Jadi seringkali misalnya nih dipertekad nih, semoga dengan mencetak kitab ini misalnya penyakitnya atau apa gitu ya, harapannya bisa tercapai gitu, penyakitnya hilang atau sembuh gitu ya, diberikan jalan, itu tercapai. Banyak sekali kayak gitu. Dan kitab ini juga harus konsisten dipraktekkan. Di dalam kitab ini ada 1000 semacam apa ya, penanda seperti bulat-bulat gitu, kita harus tandain. Setiap kali baca sekali kita tandain 1. Targetnya adalah 1000. Tapi kalau bisa ya kita praktekkan seterusnya karena akan membawa manfaat buat kita. Tapi saya perlu tekankan dulu kepada teman-teman. Kenapa? Karena ketika membaca kitab ini, seseorang itu nggak tahu ya. Misalnya saya dan Anda, kita memiliki karma yang berbeda. Kita nggak tahu mana yang akan matang dulu gitu loh. Karma baik saya akan matang dulu, atau karma buruk saya akan matang dulu. Dan Kuan Im Pusa yang lebih tahu soal itu, dan lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Kadang-kala kita mau bagusnya aja, tapi mungkin Kuan Im ngelihat kita itu, wah ini masih banyak rintangannya nih. Supaya dia bisa senang, supaya dia bisa ke depannya lancar, harus dihabisin dulu rintangannya, karena rintangan itu kan datang dari karma buruk kita yang lampau. Cara menghabiskannya gimana? Ya dibantu supaya percepat berbuah. Jadi bisa aja nih ketika teman-teman baru mulai baca, itu mungkin karma buruk teman-teman berbuah, jadi ada masalah lah atau apa, bisa juga seperti itu. Tapi nggak berarti seperti itu ya. Ada juga yang malah yang ketika baca malah yang baik yang langsung terjadi, berarti di karma buruknya lebih ringan. Itu berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman mau mulai baca, teman-teman harus siap dulu dengan semuanya dan konsisten terus. Jangan ketika mau mulai ngadepin masalah baru gitu, baru muncul berhenti. Udah kayak gitu udah ya, nanti kedepannya nggak lancar gitu, karena cepat atau lambat karma buruk yang akan berbuah itu pasti berbuah. Jadi kalau dihabisin di awal, kedepannya supaya lebih lancar. Nah, jadi teman-teman, saya mau kasih lihat ini adalah kitabnya ya. Jadi sebenarnya ada bermacam-macam versi untuk covernya sendiri, ada yang berwarna dan enggak. Kebetulan ini adalah yang berwarna, dan yang kalau teman-teman dapat yang hitam putih juga nggak masalah. Nama kitabnya adalah Koong Kuan Sein Keng. Jadi ini adalah Keng Kuan Im Posat ya. Itu Bodhisattva Kuan Sein Pusa atau awal kita suara. Nah, ini di bagian depannya memang ada variasi macam-macam. Terus di bagian dalamnya ini akan ada mulai doanya ya. Ada mulai doanya. Nah, ini ada sejarahnya, ada pada pendahuluannya, ada sejarahnya juga nanti. Nah, ini saya mau kasih tahu aja nih. Jadi kalau teman-teman mulai baca, praktekin ya. Ini kan nanti ada yang 4 kali ya. Kalau yang 4 kali nanti dibaca 3 kali. Jadi misalnya contohnya yang ini nih, yang kanan. Itu kan lambu Kuan Sein Posat Mosat, lambu Milek Posat Mosat, lambu Hikong Chong Posat Mosat, lambu Pohian Posat Mosat, lambu Kim Kong Chong Posat Mosat, lambu Biokishang Posat Mosat, lambu Ti Kai Chang Posat Mosat, lambu Ti Chong Ong Posat Mosat. Ulangi lagi dari awal, 3 kali diulang. Kurang lebih begitu. Nanti ada juga yang disuruhnya minimal 2 kali ya. Itu yang panjang ya. Yang ini nih. Sebentar ya, salah kelewat. Maaf nih, satu tangan saya rekamnya agak susah jadinya. Nanti di halaman berapa gitu ya. Ada yang nah ini nih yang agak panjang. Ini baca minimum 2 kali. Saya juga baca 3 kali juga. Ini sebenarnya nggak panjang sih. Jadi kalau untuk yang biasa sembahyang ini di belakang ada ininya, ada sejarahnya ya, mengenai keajaiban apa aja sudah terjadi. Nanti arti ini kalau misalnya teman-teman baca sampai habis, nanti ada arti nih yang terakhir, yang arti dari syair pantun ini dibaca juga ya. Nah, terus yang ini setelah selesai masih ada lagi yang baca ini belakang Om Mani Padme Hum. Nih Om Mani Padme Hum 21 kali.
Oh iya, satu info nih. Ini kan ada yang doa untuk mengundang Mak Kuan Im Posat. Ini cuma dibaca kalau sejid ya. Sejid itu kamu bisa lihat di ini di kalender sembayang. Kalau memang yang terbiasa, kalau misalnya yang nggak ngerti, yang ini nggak usah. Jadi di skip aja. Yang lain baca gitu ya. Kurang lebih gitu sih. Jadi ketika membacakan ini juga harus fokus, harus tulus. Nanti karena ini butuh konsisten ya, buat jangka panjang, bukan sekedar kita baca lalu kita mau ini enggak seperti itu. Kita tuh ditolong sama Kuan Im Posat karena cinta kasih beliau. Kita juga harus mempelajari kalau sebenarnya hidup kita tuh makhluk hidup ya, nggak cuma manusia tapi hewan segala macam itu banyak penderitaan. Jadi kita doa ini bukan hanya karena kita pengen sesuatu, ingin mendapat sesuatu, bukan, tapi mengurangi penderitaan kita. Kita harus mengingat juga, semoga dengan doa saya ini orang-orang di sekitar saya juga memperoleh kebahagiaan. Semoga tingkah laku saya, tindak tanduk saya bisa membawa kebahagiaan juga buat orang lain. Itu yang perlu diingat. Karena kita melafalkan Keng Kuan Im Posat, Keng Kuan Im Posat itu percuma kalau kita tidak mempraktikkan sifat-sifat beliau, yaitu penuh cinta kasih. Nah, ini manfaatnya sudah saya rasakan bertahun-tahun ya. Banyak sekali harapan saya yang tercapai. Maka saya bagikan informasi ini kepada teman-teman yang beruntung dan mau menjalani. Teman-teman bisa mencari di Kelenteng untuk kitab ini. Harusnya gratis, tidak ada biaya, bisa diambil. Nah, itu dulu yang saya hendak bagikan ya di video kali ini. Kita ketemu lagi di video lainnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kalau teman-teman ada pengalaman dengan Kuan Im Posat, bisa sharing di kolom komen ya. Thank you.